Pelayanan kesehatan di Bekasi sih menurut saya sudah bagus, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi kali ya. Jadi masyarakat kecil kalau mau berobat gampang. Saya sebagai ibu rumah tangga sangat berharap pada Bapak Wali Kota yang baru agar pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan bisa lebih maju lagi. Pendidikan SD, SMP sampai SMA itu gratis, lingkungan terutama masalah kebersihan hendaknya ditingkatkan agar Kota Bekasi menjadi kota yang indah, bersih, nyaman. Bagaimana menciptakan masyarakat Kota Bekasi yang kondusif sehingga tidak terjadi benturan apalagi antar agama, karena kan Kota Bekasi ini kan belakang ini sudah kota majemuk yang terdiri berbagai etnis, agama, latar belakang ekonomi yang sudah berbeda-beda. Harapan saya kepada Bapak Wali Kota yang baru ini supaya jalan-jalan yang ada di Bekasi diperlebar dan jalan-jalan yang rusak supaya diperbaiki, karena sebagian besar warga Bekasi bekerja di Jakarta sehingga setiap hari harus melalui jalan-jalan itu. Dan juga untuk alat transportasi sebaiknya ditambah seperti kereta api ataupun jalur busway. Ya begitulah menurut perkembangan yang setahu saya sih untuk Kota Bekasi itu majulah untuk pembangunan, untuk industri, pabrik, perdagangan apa gitu. Kalau untuk itu paling untuk birokrasi untuk ini ya, kalau umpamanya kayak pembuatan KTP sekarang udah mulai agak gampang ya, nggak kayak dulu lagi gitu kan. Kota Bekasi adalah sebuah kota di Pulau Jawa dan termasuk di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Sisi barat Kota Bekasi berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan di sebelah utara dan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Maka, Kota Bekasi menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek atau Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Barat dan juga berbatasan langsung dengan Kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia, Kota Bekasi menjadi kawasan hinterland yang sangat penting. Peran Kota Bekasi bagi Ibu Kota Jakarta mulai dari menjadi tempat tinggal bagi para pekerja yang bekerja di Ibu Kota, kawasan industri sebagai penggerak ekonomi, hingga menjadi lokasi pembuangan dan pengolahan sampah Jakarta. Kota Bekasi, sebagai bagian dari kota Megapolitan Jabodetabek, memiliki jumlah penduduk yang tinggi, mendekati angka 2,5 juta jiwa. Sementara luas wilayahnya adalah 210 km persegi dengan dinamika dan pertumbuhan yang tinggi. Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki visi yang tepat dan misi yang jelas untuk menjadikan Kota Bekasi kota yang layak huni bagi warganya.
Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-16 Kota Bekasi, yaitu tanggal 10 Maret 2013, Wali Kota Dr. Haji Rahmat Effendi dan wakilnya Haji Ahmad Syaihu resmi dilantik. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Tugas dan tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota memimpin Kota Bekasi tidaklah ringan. Membawa Kota Bekasi untuk lebih maju, lebih sejahtera, dan ihsan adalah tekad yang ingin diwujudkan melalui program-program kerja Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Dr. Haji Rahmat Effendi dan Haji Ahmad Syaihu. Mudah-mudahan dengan visi beliau yang maju, sejahtera dan ihsan bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Harapan saya sebagai anggota DPRD Kota Bekasi berharap kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang baru ini dapat memberikan warna bagi Kota Bekasi yang lebih baik, maju, sejahtera dan ihsan. Maju dalam arti maju dalam peradaban. Peradaban yang ingin kita persiapkan adalah peradaban yang bermartabat. Tentunya konseptual pembangunan 5 tahun ya dengan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan itu ya, sejahteranya juga kita lihat bagaimana mudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan, pelayanan kesehatan melalui yang akan kita keluarkan Kartu Bekasi Sehat ya. Termasuk juga bagaimana kita berkoordinasi dengan rumah sakit swasta yang ada. Penataan infrastruktur, penataan reformasi birokrasi. Jadi semua ingin kita dalam satu konsep yang gradual ya, menuju kepada masyarakat yang bermartabat, sejahtera, yang pada akhirnya korelasinya adalah bagaimana kedamaian, ihsan, heterogensi yang ada, pluralisme yang ada di Bekasi itu menjadi cerminan kota megapolitan. Titik kemacetan biasanya kan dari Bekasi besar jalan, masuk Jakarta kecil. Ini juga bahkan di Kota Bekasi sekarang ini ada 19 titik krusial macet ya. Yang menjadi prioritas kita yang akan kita selesaikan adalah kemacetan di pintu tol Bintara, Pasar Bintara, Bekasi Barat, terus Sumir ya, dan Pondok Ungu. Nah, oleh karena itu sinergitas yang perlu kita bangun kepada DKI adalah yang sebentar lagi akan ada akses juga mengenai transportasi busway yang sampai ke Harapan Indah, Medan Satria. Terus yang kedua berkelanjutannya Becakayu. Hanya Becakayu ya, mapping awal itu dia bersentuhan dengan Jalan Ahmad Yani yang tadi kita lihat kalau dari jembatan kan luar biasa view-nya ya. Makanya kami berusaha untuk mengalihkan itu pada Jalan Kemakmuran di belakang sini, terus nanti turun ke Jalan Perjuangan, sehingga tidak merusak estetika kota yang sudah kita buat. Jembatan sudah bagus, stadion sudah bagus, kantor pemerintah. Biasanya kalau di kita ini kan kalau ada jembatan-jembatan layang itu bawahnya suka diisi tuh sama bedeng-bedeng ya. Ini yang kita makanya kita ya mudah-mudahan lah. Terutama sinergitas dengan DKI ini menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karena itu dalam 120 hari kerja ini kita akan bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI. Bentuk bagaimana kota ini adalah kota yang heterogen, banyak terdiri dari berbagai kalangan, ya baik dari suku, baik dari agama, baik dari suku sosial, budaya dan sebagainya. Nah, inilah bentuk heterogenitas keragaman yang ada di masyarakat Kota Bekasi.
Nah, kita ingin bagaimana keragaman-keragaman yang ada di Kota Bekasi ini bukan kemudian menjadi pemicu konflik, tapi justru bagaimana keragaman ini tersalurkan. Nah, berbagai hal oleh karenanya perlu ada nanti untuk melakukan harmonisasi. Seperti halnya terkait nanti dengan kemajuan di bidang budaya. Kemajuan di bidang budaya akan tercermin dari bagaimana penyediaan sarana-sarana, misalnya gedung kesenian, sehingga seluruh kalangan mungkin bisa merefleksikan bagaimana budaya mereka di gedung kesenian tersebut. Nah, begitu juga dengan harmonisasi antar pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, ini pun perlu ada sarana-sarana yang memang tersedia di masyarakat. Cuma bagaimana ketersediaan sarana itu jangan kemudian memunculkan konflik-konflik horizontal. Nah, oleh karena harus dalam sebuah koridor hukum yang berlaku di negeri ini. Nah, dalam pandangan kami SDM ini bukan melulu kemudian penuh problematika ya, tapi juga bisa bernilai, yaitu adalah potensi sumber daya manusia yang handal. Nah, oleh karenanya pemerintah ini betul-betul dalam visi ke depan ini salah satu programnya adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun bisa terlaksana di Kota Bekasi. Tentu saja dengan penyediaan sarana-sarana pendidikan yang memadai, kemudian mereka sekolah juga SPP-nya gratis dari SD sampai kemudian SMA. Nah, ini akan memberikan anak-anak kembali ke sekolah dan kemudian mereka mau belajar di sekolah dan kemudian mereka berprestasi di sekolah. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini yang akan memberikan SDM ke depan insya Allah akan bisa lebih berdaya saing. Cita-cita telah diteguhkan, program telah ditetapkan. 5 tahun ke depan adalah saatnya bekerja mewujudkan. Damai sejahtera, tempat mewujudkan segala impian. Bersama kita bisa jadi yang terdepan. Oh Bekasi, maju dan berani, selalu dalam hati. Oh Bekasi, patriot nurani, insan sejahtera. Oh Bekasi, patriot nurani, insan sejahtera. Bekasi. Saya Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, bersama Pak Ustadz Haji Ahmad Sayhu, Wakil Wali Kota Bekasi, ingin mengajak kepada seluruh stakeholder warga masyarakat Kota Bekasi membangun Kota Bekasi yang maju, Bekasi yang sejahtera, dan Bekasi yang ihsan. Mudah-mudahan membangun Kota Bekasi yang bermartabat dapat terwujud dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Saya Ahmad Sayhu, Wakil Wali Kota Bekasi, mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi untuk bersama-sama membangun bersama Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk mewujudkan satu tatanan Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berbagai kemudahan pada kita untuk merealisasikan cita-cita kita yang agung ini. Oh Bekasi, maju dan berani, selalu dalam hati. Oh Bekasi,
Visi pemerintah Kota Bekasi. Bekasi yang maju, Bekasi yang sejahtera, Bekasi yang ihsan. Mari kita wujudkan. Yes! Bekasi.